Pada suatu hari terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi dan penjahat di tengah-tengah ibu kota. Si penjahat yang mulai terdesak terpaksa nyebur ke sungai demi bersembunyi serta mengamankan diri dan tiba-tiba selamat datang dan selamat berjumpa. Itulah dia sepenggal cerita dari film yang akan kita pahami bersama, berjudul Lo Chiama Vanno Jig Robot, atau jika dalam bahasa Akamsi, Desa dipanggil robot Jig Cuco M. Sebuah film aksi fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2015, disutradarai oleh Gabriel Menetti dengan deretan artis yang pastinya tidak usah ditanya lagi karena sudah pasti Anda dan saya tidak mengenali. Baik, daripada berlama-lama, terserah kalian mau duduknya gimana, yang penting jangan berselema aja, dan mari kita lanjutkan ceritanya. Layaknya bocah yang kecebur di got, begitulah nasib si penjahat yang menjadi tokoh utama kita. Bernama Enzo Ceccotti, seorang pria dewasa berstatus jomblo merana, tidak punya teman dan keluarga, serta hidup di apartemen yang sederhana. Merasa tak enak badan, Enzo pun segera kembali ke kediamannya. Sambil mengingat-ingat apa yang telah ditelan, malam itu Enzo mengalami muntah-muntah, demam yang membuat pria itu berpikir mungkin inilah akhir dari hidupnya. Namun anehnya, keesokan pagi Enzo bangun dengan perasaan segar bugar. Setelah menyantap makanan kesukaan sebagai sarapan, kembali pria itu memasang wajah sangar untuk menggeluti pekerjaan kasar. Sergio, yang merupakan seorang mitra kerja, tidak bisa ditemukan di kediamannya. Oleh karena itu, jagoan kita pun mendatangi sebuah tempat markas sindikat yang diketuai oleh psikopat bernama Fabio. Hari itu Fabio mengubah haluan dari pencurian menjadi perdagangan obat-obatan. Itu membuat sebagian rekan merasa keberatan, dan inilah yang terjadi bagi siapapun yang berani menentang. Kegilaan tiada habisnya membuat Sergio terpaksa melakukan apa yang Fabio minta. Setelah membayar jam tangan curian seharga 100 euro dari Enzo, Sergio mengajak jagoan kita untuk ikut serta dalam misi gila mengekstrak obat-obatan terlarang dari tubuh sepasang bersaudara bagal narkoba. Tapi sebelum itu, Enzo dibawa kembali ke apartemen Sergio untuk menyiapkan bahan dan alat-alat. Di sana dia bertemu dengan anak Sergio yang mengatakan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Ternyata dia adalah seorang fans berat dari anime Steel Chick. Sergio menceritakan tentang putrinya, Alicia, yang mengalami gangguan mental sejak meninggalnya sang istri. Sambil menuju ke lokasi, mereka mendengarkan berita-berita tentang teror bom yang cukup mengkhawatirkan. Itu membuat Enzo sangat terganggu, karena pada intinya, pria itu sama sekali tidak memperdulikan siapapun. Tak lama kemudian, dua bersaudara pun datang menghampiri, dan Sergio langsung membawa mereka ke sebuah gedung tua. Sangat disayangkan, terjadi masalah, salah satu saudara ketika meninggal dunia akibat overdosis. Saudara yang ditinggalkan tidak bisa menerima dan menyerahkan semua kesalahan kepada Sergio, sehingga terjadilah malapetaka yang tak terelakkan. Bisa dipastikan Sergio tewas tertembak, sedangkan Enzo kembali bangkit setelah beberapa saat tak sadarkan diri. Pria itu berlari menuju ke apartemennya sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam harinya, di salah satu klub, sesuai dengan rencana, Fabio dan para rekan menghadiri pesta ulang tahun Nunzia, salah satu ketua geng terbesar di kota Roma. Tiba-tiba, seorang rekan bernama Rika menerima telepon dari mohon maaf sperma, melaporkan tentang menghilangnya Sergio dengan seluruh obat surga. Sebuah kabar yang membuat Fabio keringat dingin hingga tak mampu berkata-kata di hadapan Nunzia. Kembali ke jagoan kita, dia terpaksa merahasiakan kematian Sergio. Alicia yang tidak mau menyerah, terus menggedor pintu menanyakan keberadaan sang ayah, sampai-sampai mengganggu Enzo yang sedang menikmati video menegangkan. Habis sudah kesabaran yang dibuktikan dengan sebuah pukulan. Basta! Alangkah terkejutnya Enzo, entah dari mana dia mendapatkan kekuatan yang begitu mengagumkan, namun daripada pusing memikirkan, lebih baik kekuatan itu dimanfaatkan.
Banyak hal yang dibelanjakan, terutama hal-hal yang berbau di rumah saja, seperti makanan kesukaan, tontonan menegangkan, dan pastinya pelumas untuk melicinkan. Ketika sedang mengamati luka tembak yang telah pulih, tiba-tiba terdengar teriakan. Saat dihampiri, ternyata itu berasal dari Alessia. Wanita itu sedang diinterogasi oleh Fabio dan anak buahnya tentang Sergio dan obat surga. Merasa terganggu, Fabio pun menampar dan mengusir Enzo. Fabio memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah apartemen Sergio dan tidak sadar mengusik DVD player kesayangan Alessia. Wanita itu langsung mengamuk sehingga membuat Fabio marah dan menghajarnya. Lalu seketika semuanya dikejutkan dengan seorang pria yang menerobos jendela. Dicekik, dihantam, tak ada satu serangan pun yang mampu melumpuhkannya. Yang ada malah anak buah Fabio dibuat babak belur tak berdaya. Kini yang bisa dilakukan Fabio hanyalah menyandera, dan setelah anak buahnya melarikan diri, Alessia pun terbebas. Lalu Fabio pun ikut melarikan diri setelah melancarkan serangan terakhir, yaitu menancapkan pisau di kaki pria bertopeng. Alessia terus memanggil si pria bertopeng dengan nama Hiro yang bisa bertransformasi menjadi Jig. Padahal pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah jagoan kita, Enzo si jomblo merana. Meskipun mengaku tidak peduli, Enzo tak bisa menjelaskan mengapa dia menyelamatkan Alessia dan mengizinkan wanita itu bermalam di apartemennya. Alessia sangat mengganggu dengan ocehan-ocehan tentang superhero idola. Ditambah lagi, malam hari tidur dengan pakaian seadanya sehingga membuat adik Enzo meronta-ronta. Tidak ada kerabat dan keluarga karena seperti yang kita tahu, Sergio adalah penjahat yang sudah pasti dijauhi. Oleh karena itu, mau tidak mau, Enzo harus mengantarkan Alessia ke tempat penitipan dan berjanji akan kembali bersama Sergio serta membelikan gaun ala Tuan Putri. Di tempat lain, Fabio yang masih belum menemukan Sergio benar-benar dibuat pusing 7 keliling. Dia berandai-andai bisa sekuat penjahat super pembobol ATM yang kini sedang viral di YouTube dan media sosial lainnya. Hari itu Fabio sedang merencanakan perampokan mobil lapis baja yang mengangkut uang sebesar 200.000 euro. Sebenarnya Rika tidak setuju karena lebih baik meminjam dari Marcelino atau berbicara langsung dengan Nunzia untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun Fabio menolak usulan tersebut karena itu sama saja dengan mempermalukannya. Fabio menginginkan suatu saat nanti dirinya bisa menjadi tenar dan bisa membuat semua orang tunduk. Tapi pada kenyataannya, ketika kembali dan melihat anak buah Nunzia yang mengepung, Fabio tidak bisa melakukan apapun selain berjanji akan segera melunasi pembayaran obat-obat surga. Kembali ke jagoan kita yang sedang mengamati peta. Sebelumnya dia menemukan peta tersebut dari dalam kotak kacamata Sergio. Jika diperhatikan dengan teliti, itu adalah peta jalur mobil lapis baja pengangkut uang. Dan ya, itu adalah mobil baja yang juga diincar oleh kelompok Fabio. Ketika waktunya tiba, Enzo langsung beraksi dengan beberapa batu untuk dilempar, kemudian melumpuhkan petugas dan melarikan diri bersama sekarung uang. Tentu saja hal tersebut membuat Fabio semakin murka dan saat malam hari karena tidak bisa menepati janji, Fabio pun terpaksa bersembunyi dari anak buah Nunzia. Sementara jagoan kita yang baru pulang berbelanja tiba-tiba didatangi polisi, bukan karena kasus pencurian, melainkan pengawalan. Ya, 2 petugas itu mengantar Alessia yang ditemukan di jalan raya. Mereka memperingatkan Enzo untuk tidak lagi membiarkan Alessia dalam bahaya. Cukup membuat shock, Enzo benar-benar kesal dengan perbuatan Alessia. Wanita itu menjelaskan bahwa dia meninggalkan tempat penitipan karena yakin Enzo berbohong. Lagi-lagi, Alessia mengoceh tentang Steel Jig dan apa yang seharusnya dilakukan Enzo dengan kekuatan supernya. Pusing dengan ocehan tersebut, Enzo pun membiarkan Alessia menonton Steel Jig. Kedekatan mereka mulai tumbuh. Sayangnya Enzo masih belum bisa menceritakan apa yang terjadi pada Sergio. Fabio dan Rika bersahabat selama 30 tahun, yang mana membuat mereka sudah seperti saudara. Itulah yang membuat Rika berinisiatif untuk menemui Nunzia dan meminjam uang kepada Marcelino. Rika tidak ingin sahabat dan rekan-rekannya dihabisi oleh anak buah dan Neapolitan. Sayangnya Fabio tidak bisa menerima, dan atas pengkhianatan tersebut, Rika diumpankan kepada anjing-anjing ganas.
Kembali ke Enzo yang sedang berjalan dengan Alicia. Rencananya, pria itu hendak menunjukkan gua monster untuk menjawab imajinasi Alicia yang meyakini Sergio berada di sana. Namun yang terjadi sangat mengejutkan, ternyata Alicia tidak seperti yang dikira. Wanita itu cukup sadar untuk membedakan mana yang imajinasi, mana yang kenyataan. Dan bahkan, Alicia juga berusaha memperbaiki kehidupan Enzo, menyarankan agar Enzo membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang-orang agar tidak terus terpuruk di dalam sepi. Selain itu, Enzo juga harus memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan karena kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Terjadi perselisihan yang kurang layak untuk ditampilkan. Di sini akhirnya Enzo menjelaskan bahwa sebenarnya ayah Alicia telah meninggal dunia karena terbunuh dalam misi yang dilakukan sebelumnya. Enzo juga mengejar Alicia yang pergi menahan kendaraan transportasi umum dengan kekuatan super sehingga menarik perhatian masyarakat. Tiba-tiba saja terjadi ledakan bom yang membuat semuanya terkejut. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Enzo untuk membawa Alicia pergi. Di tempat lain, Fabio yang mengalami jalan buntu mengambil tindakan untuk menjual diri kepada Marcelon yang sedang dalam mode Marcelina. Fabio mendapat uang tunai yang dibutuhkan, namun ketika sedang ritual adu pedang, mendadak dia diserang oleh sekelompok orang yang ternyata adalah Nunzia dan anak buahnya. Fabio sempat nyaris dibakar, tapi itu hanya sekedar gertakan semata. Sayangnya Marcelon melakukan serangan balik yang membuat situasi semakin kacau. Ketika kembali ke markas, tempat itu telah menjadi ladang pembantaian. Tidak hanya anak buah, tapi seluruh anjing peliharaan juga dihabisi. Namun di tengah-tengah kekacauan tersebut, muncullah secercah harapan dan juga seorang rekan, yaitu Tezzy yang berhasil selamat. Televisi menyiarkan video Enzo yang sedang viral. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Fabio dan Tezzy pun menjalankan rencana untuk membalikkan keadaan. Jagoan kita sendiri masih bersama Alicia. Setelah adegan yang cukup bikin sedih, Alicia merelakan kepergian sang ayah untuk selamanya. Enzo mengajak wanita itu meninggalkan apartemen menuju ke sebuah motel yang jauh dari keramaian. Banyak hal yang diceritakan Enzo tentang masa lalu bersama teman-temannya serta tentang kematian Sergio. Keduanya telah sama-sama mengalami perubahan. Enzo mulai terbuka, sedangkan Alicia telah bisa melupakan DVD tersayang dan hanya membutuhkan Enzo seorang. Mendadak telepon berdering, ternyata itu adalah sebuah jebakan untuk mengalihkan. Fabio dan Tezzy muncul, membius Enzo sekaligus menculik Alicia. Beberapa waktu kemudian, Enzo terbangun dalam keadaan dibelenggu dan diikat dengan menggunakan selotip. Fabio tidak lagi mengincar uang, melainkan kekuatan yang dimiliki Enzo. Dan jika Enzo tidak mau mengatakan dari mana kekuatan itu berasal, maka sesuatu yang buruk akan terjadi terhadap Alicia yang sedang bersama Tezzy. Tidak ada pilihan lain selain menuruti, meski Enzo pun tak tahu pasti. Dia mengantar Fabio ke sungai serta menjelaskan apa yang terjadi. Sayangnya Fabio tidak menepati janji dan malah menganggap Enzo telah berbohong. Pertengkaran Enzo dan Fabio, serangan Alicia yang menewaskan Tezzy, serta kedatangan tamu tak diundang yaitu geng Nunzia. Semua terjadi begitu cepat. Alicia yang berhasil membebaskan diri kembali disandra oleh Fabio, kemudian terjadilah baku tembak yang membuat Alicia tewas. Satu hal yang diminta Alicia, yaitu agar Enzo menempuh jalan kebajikan dan menolong banyak orang dengan kekuatannya. Sedangkan Fabio menerima ganjaran atas perbuatannya, yaitu dibakar hidup-hidup oleh Nunzia. Sangat mengejutkan, ternyata keesokan harinya, Fabio bangkit dari sungai dengan tubuh yang penuh luka bakar. Pria itu terlihat begitu percaya diri, dan setelah sedikit berdandan, dia langsung menuju ke rumah Nunzia untuk melakukan pembantaian sambil merekam setiap momennya. Cincin. Azione.
Jagoan kita kini merasa jauh lebih menderita semenjak ditinggal Alessia. Enzo berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, sampai akhirnya polisi yang menemukan. Dan ketika mencoba melakukan penyergapan, tanpa sadar, petugas memundurkan mobil sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Dua polisi pun langsung menyelamatkan penumpang. Namun sangat disayangkan, seorang gadis kecil malang berada di luar jangkauan. Mendengar teriakan, jagoan kita pun langsung beraksi. Dia berhasil menyelamatkan si gadis kecil dan mendapatkan rasa terima kasih yang begitu tulus, begitu hangat, hingga membuat Enzo kembali mengingat janji dengan Alessia. Setelah tak sengaja melihat berita, Enzo pun langsung bergegas ke stadion bola dengan meminjam motor seorang pria dan mengaku sebagai Hiroshi Shiba. Karena dalam berita tersebut, Fabio berniat melakukan sebuah kejahatan besar yang akan membuatnya tenar. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di stadion yang kemungkinan Olimpico Roma, Enzo langsung menerobos masuk dan berhasil menemukan Fabio. Psikopat itu terlihat sangat tenang dan menunjukkan ponsel yang merupakan detonator. Suara peluit tidak hanya menandakan bahwa kick-off telah dimulai, tapi menjadi aba-aba bagi dua penjahat super melakukan pertarungan brutal. Karena detonatornya berhasil dirampas oleh Enzo, Fabio pun menggunakan cara manual dengan mengatur timer pada bom menjadi 4 menit. Itu memaksa jagoan kita untuk segera mengeluarkan bom dari stadion. Meski polisi yang tidak mengerti mencoba menghalangi, meski serangan Fabio membuat Enzo terhenti, tapi bukan berarti sang jagoan sudah menyerah. Enzo bangkit, berlari untuk menerjang Fabio hingga mereka sama-sama jatuh ke sungai dan akhirnya bom pun meledak. Film ditutup dengan menampilkan kota Roma diliputi rasa duka atas gugurnya pahlawan yang berkorban demi keselamatan banyak orang. Sebagai penghargaan, nama Enzo dan bunga-bunga akan diletakkan di alun-alun oleh para warga. Ya, kini Enzo telah dianggap sebagai pahlawan yang telah gugur, namun sebenarnya Enzo sendiri masih hidup. Kini dia menggunakan topeng rajutan hadiah dari Alessia dan juga identitas baru sebagai pahlawan super Hiroshi Shiba atau dikenal juga dengan Jig. Apakah Enzo mampu menjalani kehidupan baru sebagai pahlawan? Apakah Enzo mampu mengalahkan semua penjahat demi melindungi para warga? Dan tamat. Bukan film baru, tapi memberikan sesuatu yang cukup menyegarkan dari barisan film superhero yang ada dan menurut saya cukup memuaskan dengan jalan cerita yang berliku-liku di tengah-tengah dunia mafia Italia. Sama seperti penjahat-penjahat super pada umumnya, Enzo secara tidak sengaja kelelep di dalam limbah beracun misterius yang membuatnya menjadi sekuat Superman tapi tidak bisa terbang dan tidak memiliki kekebalan. Hanya kekuatan regenerasi terbatas. Terbatas di sini maksudnya tidak bisa menyembuhkan anggota tubuh yang terpotong. Saya berasumsi pada ending film, leher Fabio dicabut oleh Enzo agar tidak bisa menyembuhkan diri. Karena jika hanya terkena ledakan, tidak mungkin hanya kepalanya saja yang terpental dan terlihat kondisi kepalanya juga tidak hancur. Maaf tidak bisa saya tampilkan karena warung kita sangat sensitif. Terus kenapa dilempar bang? Ya untuk membubarkan massa. Jadi si Enzo bisa kabur dan menghindari kamera-kamera yang bikin viral. Enzo tidak sepenuhnya pria yang kesepian, karena dulunya dia pernah memiliki orang-orang terdekat. Dia pindah ke Roma bersama sang ibu pada tahun 1983. Saat remaja, dia memiliki banyak teman atau geng sendiri. Mereka semua terjerumus dalam dunia hitam, sehingga satu persatu mati secara mengenaskan. Sejak ditinggalkan orang-orang terdekat, termasuk sang ibu, Enzo tidak lagi menjalin hubungan dengan siapapun. Fokusnya hanyalah menyendiri, terus melakukan kejahatan, sambil menanti gilirannya untuk mati, yang dianggap sebagai penebus kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Bayangkan, 32 tahun hidup sendiri, tak menjalin hubungan sosial pertemanan dengan siapapun, hanya menjadi penjahat yang disewa mafia-mafia ibu kota. Sebaliknya, musuh utama yaitu Fabio adalah seorang BPJS.
budget pas-pasan, jiwa sosialita. Dia adalah mantan artis yang gagal terkenal, dulunya sempat ikut acara reality show mirip-mirip Big Brother gitu, tapi tereliminasi, dicemooh dan dilupakan, membuat Fabio merasa terbuang, sampai akhirnya kembali ke dunia mafia. Sebenarnya Fabio ini bukan bos, tapi karena dia psikopat yang gila dan berani, membuat rekan-rekan menjadi segan dan akhirnya menaruh rasa hormat. Kalau kalian kurang jelas mengapa Fabio diburu oleh Nunzia, itu gara-gara si Fabio ini beralih bisnis, dari copet curi rampok menjadi kang obat. Nah, dia membelinya dari Nunzia, tapi ya terjadi masalah dan Fabio masih tetap harus membayar obat itu. Dari berita-berita yang disiarkan baik di radio dan televisi, diketahui bahwa telah terjadi masalah krisis ekonomi yang dialami seluruh negeri, menyebabkan aksi demo dan protes di mana-mana, bahkan aksi teror bom yang dilakukan oleh gengnya Nunzia. Ya, selain kang obat, mereka juga teroris, mengaku sebagai pembela rakyat miskin, tapi pada kenyataannya malah memperburuk keadaan. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan selain mengidap gangguan mental pasca meninggalnya sang ibu. Dia menjadi penggila anime, terutama Steeljic, dan akan mengamuk secara tiba-tiba jika DVD playernya disentuh oleh orang lain. Sepanjang film, Alicia menjadi penasehat penting yang sangat berperan dalam perubahan Enzo. Dia banyak menggunakan istilah-istilah karakter anime Steeljic karena film ini adalah bentuk apresiasi terhadap anime dan manga tersebut yang sangat populer di Italia. Menurut saya film ini cukup oke tanpa mencampurkan unsur-unsur fantasi atau visual effects yang mumpuni. Penebusan yang dilakukan tokoh utama memang tidak terlalu menyenangkan, tapi itu berhasil. Kekuatan besar akan mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Itu sangat efektif dan selalu menggetarkan hati sambil menyaksikan pahlawan super beraksi di akhir cerita. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman cerita dan pemahaman saya. Jangan ragu untuk berkomentar, bertanya, dan merequest film yang akan kita bahas selanjutnya. Bisa ketik di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!